Shalom, selamat pagi sahabat Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kehadirannya pada pagi hari ini di Zoom Saat Teduh. Mari sebelum kita memulainya, kita mau hening di hadapannya, mau meminta berkat-Nya agar apa yang kita lakukan saat ini sampai 30 menit ke depan dilindungi dan diberkati-Nya. Mari kita buat tanda kemenangan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Bapa, Putra dan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan atas hari baru yang Engkau adakan untuk kami. Kami diizinkan bangun pagi hari ini dengan selamat sesuai dengan kehendak-Mu. Kami boleh menikmati mentari-Mu yang cerah pagi ini ya Tuhan. Biarlah apa yang kami mau lakukan hari ini ya Tuhan hanya seturut kehendak-Mu. Bapa, sekarang kami ingin memuji dan menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Jamahlah hati kami Tuhan, sehingga apa yang Engkau pimpin, yang hanya Engkaulah yang memimpin acara ini dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu juga. Jamahlah hati, pikiran, dan roh kami, sehingga apapun yang hari ini kami lakukan Tuhan, berkenan di hati-Mu. Beracaralah ya Tuhan, kami siap Engkau pimpin. Amin. Saat kita merasa tidak ada lagi jalan keluar, semua sudah meninggalkan kita. Ingatlah selalu, kita mempunyai Tuhan Yesus yang baik. Dia sanggup melakukan hal yang mustahil. Selayaknya lah kita memuji dan menyembah-Nya. Kau sungguh baik, Yesus, nama-Mu indah, Yesus, cinta Kau selalu, kutinggikan, kuagungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik, Yesus, nama-Mu indah, Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik, Yesus, nama-Mu indah, Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan
Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Benar Bapa, hanya Kau yang layak dipuji dan disembah. Ajarkan kami untuk selalu berharap hanya padamu. Layakkanlah kami menjadi penyembah-Mu. Saat ini Bapa, kami mau tetap di hadirat-Mu. Kami mau menyembah-Mu lebih dalam lagi. Terimalah sembah kami. Bagaikan tanah kering, kami merindukan aliran sungai-Mu yang menyegarkan jiwa kami. Kami perlu Engkau Tuhan. Hadirlah di tengah-tengah kami. Lawatlah kami satu persatu. Nyatakanlah iman-Mu dalam pujian ini. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku. Mengalirlah Tuhan, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku. Angkat suaramu. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku. Mengalirlah kuasa Roh Kudus,
pulihkanku. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Pulihkanku, hidupku. Mengalirlah ya Roh Kudus, tambahlah dia dengan imanmu. Angkat suaramu, ya Rayana Nayana Yere, ya Rayala ya Rana Nayana Yere, ya Rayala Nana ya Rayana Nayere, ya Rayala Nana ya Nana ya Rayana Nayana Yere. Yala yala na 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 yana yala yala na na yara yara na yere. Yala 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 na yara yana yana yere. Yala la la yana na 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 yara yara yala na yara yana na yere. Yala yala yana na yana 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 na yere. Yala yara 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 yana. Tambahlah dia dengan iman. Angkat suaramu, sembahnya. Hanya dia yang layak kita sembah. Buka hatimu, lembutkanlah hatimu. Ya Tuhan, jamahkan hidupmu. Ya rara kita rarai nanahi kita rarai kita rarai. Yala takarai lakarai si kita rakarai karai narai kita rarai. Yala karai nalah harai nahi kita rarai tarai tarai. Kira karai rakarai takarai hanahi takarai nahalai si kita rarai takarai nah akarada deh nah harai si kita rarai takarada. Yala karai yala kalai yarani nahi tarai si kita rarai kita takarai si tarai takarada. Yala karahi karanani nanai si kira dari kita risiti dari kira dari nanai nanai. Yala lala kira harai nanai si kira rarai nanai ira nanai takara rarai takara takara. Yala lala ina haki tari nai nai si kira rarai takari nani kira takari nani. Yala lai nai si kira lai harai ai si nanai ira dekara istatari. Yala yana nai yara yana iri. Yara yana yara yana yara yana 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 yara yana na 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 yara yara yakara hai kita nai sina nai kata tai kara lawi salalawina akara yana kita
Marilah kita hening di hadapan-Nya. Marilah kita dengarkan suara-Nya. Terima kasih Tuhan atas lawatan-Mu pagi ini di tengah-tengah kami. Terima kasih Engkau telah menjamah hati kami masing-masing ya Tuhan. Kami mau tetap di hadirat-Mu Tuhan. Saat ini kami ingin mendengarkan suara-Mu melalui firman-Mu yang akan disampaikan oleh Christina. Urapi, kuduskan, tahirkan mulut, bibir, dan hatinya. Biarlah hanya Engkau saja yang berbicara lewat dia. Berilah kami telinga sebagai murid dan hati sebagai hamba, sehingga kami mau merendahkan diri kami, mau mendengarkan apa yang akan Kau sampaikan sendiri ke dalam hati kami masing-masing. Lembutkanlah hati kami Tuhan. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap Engkau pimpin. Amin. Bapak Ibu, Saudara, pada pagi hari ini diambil dari Injil Matius 7 ayat 6, 12 sampai dengan 14. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan. Dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, melalui bacaan Injil pada pagi hari ini, kita bisa merenungkan ada 4 poin. Yang pertama ialah barang yang kudus dan mutiara. Kekudusan adalah permata yang sangat berharga, yang memancarkan keindahan, kebenaran, kebaikan, dan kemuliaan Allah. Setiap orang tahu bahwa mutiara itu bulat. Bulat merupakan ungkapan dari kesempurnaan, keutuhan. Demikian pula halnya dengan kekudusan itu. Kekudusan adalah kesempurnaan dan keutuhan. Apa yang dimaksud sebagai kesempurnaan? Kesempurnaan dikaitkan dengan kekudusan. Berarti keutuhan kasih dan pengabdian kita kepada Allah. Mutiara itu dikenakan sebagai perhiasan berharga untuk membuat seseorang tampak lebih cantik dan tampil luar biasa untuk dipandang. Mutiara adalah suatu yang indah dan berharga bagi banyak orang. Tuhan Yesus juga menggambarkan kerajaan Allah adalah sebuah mutiara yang sangat berharga. Ada di dalam Matius 13 ayat 45 sampai dengan 46. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Setelah kita tahu kerajaan Allah adalah mutiara, maka pertanyaan refleksi buat kita pada pagi hari ini, apakah worth it kita mengejar kenikmatan dunia yang hanya bersifat sementara dan tidak berharga dibandingkan mempertahankan kekudusan kita
dan mewujudkan kerajaan Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagi kita, orang yang percaya, kerajaan Allah itu sangat berharga dan merupakan satu-satunya harta yang patut kita pertahankan dan kita bagikan, karena kita mendapatkannya secara cuma-cuma. Saat kita berbagi, juga kita mesti bijaksana dan penuh dengan hikmat. Kadang-kadang kita bertemu dengan orang yang tidak memahami nilai kekudusan dari pengajaran Kristus, atau tidak memahami nilai dari pengajarannya yang bernilai mahal bagaikan mutiara. Tapi sebagai murid-murid Kristus, kita harus berusaha berpikir secara bijak dan penuh hikmat. Walaupun di saat kita menyampaikan kabar sukacita kerajaan surgawi, tidak selalu diterima dengan hati yang terbuka oleh setiap orang. Karena kadang kita ada penolakan, hinaan, bahkan perlawanan. Tak jarang pula, kadang kita juga bisa difitnah. Bila kita mengalami seperti itu, hanya ada satu jalan, yaitu mendoakan orang yang keras hati, supaya Roh Kudus bekerja di dalam hati mereka, dan supaya Tuhan mendatangkan peristiwa-peristiwa dalam kehidupan mereka, sehingga dapat membukakan hati mereka. Jika kita membiarkan cinta dan kebijaksanaan Allah menguasai hati kita, maka kita dapat mempercayai bimbingan dan bantuannya untuk mengikuti jalan kasih, kebenaran, dan kekudusannya. Poin yang kedua adalah Yesus berbicara tentang sifat orang-orang berdosa yang digambarkan melalui perumpamaan anjing dan babi. Pada saat kita mengetahui kerajaan Allah adalah mutiara, maka kita akan berpikir betapa kotor dan menjijikkan dosa itu, sehingga akan membuat kita mengerti arti perumpamaan yang Yesus pakai untuk menggambarkan keadaan orang yang tenggelam dalam kubangan dosa atau kedagingan. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, haruslah iman kita bertumbuh sebagai orang yang mengutamakan kebenaran, mencari kebenaran, dan tinggal di dalam kebenaran. Kebenaran itu adalah Yesus sendiri. Ada dalam Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Di saat melihat kebenaran, maka orang akan disadarkan dari dosanya dan bertobat karena kasih karunia Allah datang kepadanya. Rasul Petrus juga mengatakan di dalam 2 Petrus 2 ayat 22, anjing kembali lagi ke muntahnya, dan babi yang mandi kembali lagi ke kubangannya. Ini menceritakan suatu kebiasaan anjing yang menjijikkan dan babi yang menjijikkan, yang sebenarnya sebetulnya tidak sopan untuk dibicarakan. Akan tetapi Alkitab menyebutkan hal itu. Anjing memiliki kebiasaan untuk memakan kembali muntahannya. Setiap orang yang memiliki anjing akan tahu bahwa hal ini memang benar. Dari sini kita dapat mempelajari tentang ciri manusia yang dikuasai kedagingan, yang belum diubah oleh kuasa Allah karena kecintaan mereka terhadap dosa. Kita dapat menarik beberapa pelajaran dari apa yang sudah disampaikan oleh Yesus tentang ciri-ciri orang yang dikuasai oleh daging dengan mengamati ciri-ciri anjing dan babi. Ciri yang pertama ialah kecintaan manusia terhadap dosa. Seperti pada anjing dan babi cinta pada kotoran, maka manusia bisa cinta pada dosa, maka melupakan jalan kebenaran yang diajarkan oleh Yesus. Ciri yang kedua ialah tidak setia. Anjing tidak setia kepada pasangannya. Maka kita diingatkan untuk selalu setia kepada Yesus. Ciri yang ketiga agresif dan galak.
Dari ciri ini, kita kadang-kadang juga seperti ini. Di saat kita dikasih masukan atau kritikan, kita kadang mengelak karena ego kita. Di sini terpancar seperti sifat anjing dan babi. Yang keempat adalah cirinya tidak berguna bagi pekerjaan Allah. Maka kita harus tinggalkan, kita harus berguna bagi pekerjaan Allah, yaitu mewartakan kabar sukacita. Apapun yang kita hadapi, apapun yang kita alami, kita harus tetap sukacita untuk mewartakan kerajaan surgawi. Poin yang ketiga ada di dalam ayat 16 dikatakan, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Allah menawarkan kepada kita hadiah berharga dari kekudusannya, sehingga kita dapat memancarkan kemegahan, kebenarannya, dan kebaikannya dengan cara kita berpikir, berbicara, bertindak, dan memperlakukan orang lain seperti yang kita mau orang perlakukan kepada diri kita. Allah memperlakukan kita begitu berharga tanpa memandang dosa kita. Kasih-Nya yang lebih dulu turun atas kita akan membuat kita mampu mempertahankan kekudusan yang telah kita terima secara cuma-cuma dari Bapa kita di surga. Poin yang keempat atau yang terakhir, masuklah melalui pintu yang sesak menuju pada kehidupan, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan menuju kebinasaan. Di sini dijelaskan bahwa pintu yang sesak memang banyak kita hindari, tapi dengan kesesakan itu kita dimurnikan, kita juga akan dikuduskan, sehingga kita bisa kudus seperti Bapa kita di surga yang kudus. Maka kita harus berani menanggung semua beban, semua kesesakan yang kita hadapi dengan kasih Bapa dan penuh sukacita. Maka kesimpulan apa yang dapat kita ambil dari semua ini? Dari sini kita dapat melihat bahwa anjing dan babi merupakan gambaran tentang ciri-ciri manusia dalam keadaannya yang terburuk, yang jatuh ke dalam kubangan dosa. Jika kita mencintai kebenaran, dan jika kita jujur terhadap diri kita, sesudah kita memahami keempat ciri ini, kita akan segera berkata, benar Tuhan, saya persis seperti apa yang sudah Engkau gambarkan itu. Tuhan, ampunilah saya. Di dalam kedagingan saya begitu mencintai dosa saya. Saya sangat agresif dan galak. Saya sangat kotor. Karena itu, saya tidak dapat datang ke hadirat-Mu. Tapi Engkau menganggap saya begitu berharga. Kita tahu bahwa Yesus menyampaikan kebenaran kepada kita. Itulah yang kita sebut dengan keindahan dan kebenaran dari pengajaran Yesus. Pada saat ada orang mengkritik kita, bukankah kita sering menghantam dengan balik suara yang keras? Kita sangat agresif dan galak. Demikianlah kita juga perlu waktu untuk merubah kita. Kita juga butuh Tuhan untuk merubah diri kita. Karena kita tidak dapat merubah diri kita sendiri. Karena hanya Tuhan yang mampu merubah kita. Karena dengan kasih-Nya, maka kita dapat meninggalkan ciri-ciri sebagai seorang yang tidak seperti anjing dan babi, tapi kita akan menjadi murid-murid yang benar-benar dikasihi dan dapat memancarkan semua kasih-Nya dan mewartakan dengan penuh kasih. Mari kita persiapkan hati kita untuk menjalani hari ini dengan meninggalkan ciri-ciri sebagai anjing dan babi.
tapi kita akan menjadi manusia baru mulai hari ini untuk mewartakan kabar sukacita karena kita tahu bahwa kerajaan Allah indah seperti merpati, seperti mutiara. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tutup dengan doa penutup. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih Bapa, karena di pagi yang indah ini, kami boleh bersama-sama bersatu hati untuk memuji, mendengarkan suara-Mu, dan menyembah-Mu. Melalui firman-Mu pada pagi hari ini, Engkau mengingatkan kepada kami ya Bapa, supaya kami meninggalkan hidup kami yang lama, ciri-ciri kami sebagai anjing dan babi. Engkau mau kami supaya hidup baru sesuai dengan kebenaran yang Engkau ajarkan melalui putra-Mu. Bapa, kami bersyukur Engkau satukan kami di dalam komunitas ini, di dalam komunitas pemulihan hati, melalui bimbingan Pak Paulus dan Civila yang selalu setia membimbing kami untuk selalu mendekat kepadamu. Kau satukan kami semua, para pelayanmu dan semua anggota KPH, supaya selalu bersatu hati untuk mewartakan kabar sukacita dan memperbaiki diri kami dari hari ke hari sesuai dengan kehendak-Mu, sehingga kami mempunyai hati sebagai hamba seperti yang Engkau ingini ya Bapa. Bapa, kami juga berdoa untuk acara Prihatins nanti malam. Kiranya Engkau sendiri akan mengurapi kakak-kakak rohani yang akan membimbing mereka, para anak-anak Prihatins, sehingga Engkau juga akan memanggil para anak-anak Prihatins untuk bersatu hati, memuji, mendengarkan suara-Mu pada nanti malam ya Bapa. Roh Kudus-Mu yang akan mengurapi, dan Engkau sendiri yang akan menuntun jalannya dari awal hingga akhir, sehingga kuasa-Mu benar-benar terjadi di dalam hati semua orang yang hadir pada saat Prihatins nanti malam. Kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Bapa, masih banyak doa-doa yang belum kami sampaikan, tapi kami percaya Bapa, Engkau akan memberikan yang terbaik buat kami dan keluarga kami. Dan Engkau juga yang akan menuntun setiap langkah hidup kami, sehingga semua perkataan dan perbuatan kami benar-benar hanya berasal dari-Mu dan hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Sehingga nama-Mu semakin besar dan nama kami semakin kecil. Mari kita satukan dengan doa komunitas pemulihan hati. Ya Yesus, kepada hati-Mu yang maha kudus, kami benamkan diri kami dan setiap jiwa-jiwa yang ada dalam komunitas pemulihan hati dan peserta saat teduh pagi ini, juga setiap anggota keluarga kami, seluruh hidup dan pergumulan kami, apapun yang kami alami saat ini, kami mau serahkan dan persembahkan kepada hati-Mu yang maha kudus. Hati kudus Yesus, kasihanilah kami. Hati kudus Yesus, selamatkanlah keluarga kami. Hati kudus Yesus, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Darah suci Yesus, basuhlah kami. Roh Kudus, penuhilah kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita berfoto. Ya, silakan dibuka kameranya. Oke. Yuk, 1, 2. 1, 2. Ya, 1, 2. Oke. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.